Muhammadin salatan taj'aluna fiha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika solihin. Azan zuhur terdengar dari corong masjid Syekhona Khalil Bangkalan siang itu. Seorang pengurus masjid mendekat ke arah makam Syekhona, lalu menutup kelambu hijau yang mengelilingi kompleks makam sang aulia. Tanpa dikomando, para peziarah yang sedang bertawasul, mengaji, dan berdoa di situ langsung memelankan suara, menunggu azan selesai, lalu bersiap mendirikan sholat berjamaah. Itu suasana sehari-hari di kompleks makam Syekhona Khalil di Mertajasah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Tiap hari, para peziarah dari berbagai daerah datang untuk bertawasul, berdoa, dan menimbah berkah. Syekhona Khalil adalah tokoh ulama yang namanya masyhur di seantero Nusantara. Menjadi guru dari banyak ulama masyhur dari Madura dan Tanah Jawa, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syanduri, Kiai Haji Manaf Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Mundawir Kerapiak Yogyakarta, Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Probolinggo, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Asembagus Situbondo, dan masih banyak nama-nama ulama besar yang lain. Oleh karena itu, pada namanya disematkan gelar Syekhona, yang dalam bahasa Arab berarti guru kami. Syekhona Khalil lahir di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif bin Harun bin Muharram bin Asrol Karomah bin Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Syarifah Khadijah, ibu Sayyid Sulaiman, adalah putri Sultan Hasanuddin Cirebon bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Untuk menimba ilmu, Syekhona Khalil berkeliling ke sejumlah pesantren di tanah Jawa, antara lain pesantren Cangaan Bangil, pesantren Kebon Candi Pasuruan, dan sebuah pesantren di Banyuwangi. Dari Cangaan menuju Kebon Candi, setiap ada pohon besar, Syekhona Khalil merebahkan diri sambil membaca Yasin beberapa kali. Begitu pula setelah melanjutkan perjalanan, ada pohon besar, merebahkan diri lagi. Semacam sendenan gitu loh. Itu juga membaca Yasin. Selesai belajar di Indonesia, Syekhona Khalil berangkat ke Mekah pada tahun 1859. Di situ, Syekhona berguru kepada para syekh di Masjidil Haram, terutama yang bermazhab Syafi'i. Sekembali dari Mekah, Syekhona Khalil mendirikan pesantren di Desa Cengkebuan, Bangkalan, Madura. Kelak pesantren ini beliau serahkan kepada Kiai Muntaha, menantunya. Syekhona Khalil kemudian membangun lagi pesantren di Desa Kademengan, sekitar 200 meter dari alun-alun kota Bangkalan, Madura. Dalam tradisi keilmuan pesantren, Syekhona Khalil dikenal sebagai ulama pertama yang mengenalkan pelajaran gramatika Arab Alfiyah Ibnu Malik.
Syekhona Khalil dikenal sebagai ulama besar yang berhasil menggabungkan fikih dan tarekat. Selain membimbing para santri dan umat lewat pendidikan pesantren yang beliau dirikan, Syekhona Khalil juga menjadi aktor penting dalam sejarah pendidikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum mendirikan Jam'iyah Islam terbesar di Nusantara tersebut, para ulama meminta pertimbangan Syekhona Khalil dan untuk menyatakan persetujuan dan dukungannya atas rencana pendirian Nahdlatul Ulama, Syekhona mengutus santrinya Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin untuk menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang sambil menitipkan tongkat dan membacakan Al-Quran surah Toha ayat 17 hingga 23. Tongkat dan bacaan ayat Quran tersebut adalah sebuah isyarat bahwa Syekhona Khalil mendukung pendirian Jam'iyah untuk kaum santri tersebut. Namun, Syekhona Khalil tidak sempat menyaksikan langsung bagaimana NU berjalan. Beliau wafat tahun 1925, tepat 1 tahun sebelum Jam'iyah yang didirikan para murid dan sahabat-sahabatnya itu berdiri. Makam Syekhona Khalil berada di Desa Mertajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, berada di dalam kompleks Masjid Syekhona Khalil. Di dalam kompleks yang sama, terdapat sejumlah makam lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Syekhona Khalil. Para peziarah yang datang ke lokasi makam Syekhona bisa mengendarai modal transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Dari pusat kota Bangkalan, butuh kurang lebih 30 menit untuk sampai ke lokasi makam. Keberadaan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura semakin memudahkan akses transportasi para peziarah yang datang dari luar Madura. Para peziarah dari luar pulau tidak perlu lagi menyeberangi Selat Madura dengan jalur laut. Setiap hari, bus-bus rombongan peziarah dan kendaraan-kendaraan pribadi memadati area parkir kompleks makam Syekhona Khalil Bangkalan. Bus-bus rombongan dan kendaraan pribadi tersebut berhenti di lokasi parkir yang disediakan pihak pengelola masjid dan makam Syekhona Khalil. Lokasi parkir tersebut berseberangan tepat utara masjid. Ada 2 lokasi parkir di situ, yakni di sisi barat dan sisi timur. Keduanya akan penuh kendaraan para peziarah, terutama pada hari-hari libur panjang atau hari-hari khusus yang diutamakan berziarah. Di sekeliling lokasi parkir tersebut, terdapat banyak penjual cindera mata, oleh-oleh, dan makanan. Para peziarah bisa bersantai menikmati suasana wisata religi yang khas Madura. Dari lokasi parkir, para peziarah tinggal berjalan kaki menuju Masjid Syekhona Khalil yang di dalamnya terdapat makam Syekhona Khalil. Masjid Syekhona Khalil sebenarnya bukan bangunan lawas yang berkaitan dengan sejarah hidup Syekhona. Berdasarkan keterangan pengurus, masjid yang dibangun dengan arsitektur canggih dan indah itu dibangun atas prakarsa Lora Fuad Amin, salah satu anak cicit Syekhona Khalil Bangkalan. Dulu, lokasi yang sekarang yang dipakai sebagai Masjid Syekhona adalah komplek makam yang sudah ada sejak sebelum era Syekhona Khalil. Diriwayatkan, Syekhona Khalil
sering berjalan melewati lokasi tersebut jika pergi berhalwat ke sebuah lokasi di dekat pantai. Meski masih baru, di kompleks Masjid Syekhona Khalil terdapat sebuah situs kuno peninggalan sang waliullah. Situs itu berupa sumur tua yang kini posisinya berada di dalam masjid. Seperti pada kisah-kisah para kekasih Allah yang lain, sumur tua itu juga menjadi penanda karomah Syekhona Khalil hingga hari ini. Berdasar cerita tutur yang dikisahkan turun-temurun, sumur tua itu dulu berair asin, sebagaimana air dalam sumur-sumur lain di lokasi yang hanya beberapa ratus meter dari laut tersebut. Agar bisa memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat atas seizin Allah, air sumur itu berubah menjadi tawar setelah Syekhona Khalil memasukkan 1 gelas air tawar ke dalam air sumur tersebut. Dalam kisah yang lain dituturkan bahwa air dalam sumur kecil tersebut bisa mencukupi kebutuhan air saat proses pembangunan Masjid Syekhona Khalil beberapa tahun lalu. Padahal jika dinalar, tidak mungkin air sumur kecil itu bisa mencukupinya. Air-air persediaan dalam truk-truk tangki tidak digunakan sama sekali. Sumur kuno itu kini telah ditutup untuk umum, namun airnya masih dimanfaatkan bersama. Pihak pengurus masjid mengemas air sumur tersebut ke dalam botol kemasan dengan merek Mertajasa. Air minum kemasan botol ini bisa menjadi oleh-oleh bagi para peziarah yang datang ke makam Syekhona Khalil, berziarah, berdoa, dan membawa oleh-oleh air berkah. Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawal Ayyana اشتقنا لك والحوا ندانا والحوا ندانا. Ada sejumlah situs peninggalan Syekhona Khalil yang masih tersisa hingga hari ini. Selain sumur tua yang ada di dalam masjid di kompleks makam, sekitar 700 meter arah barat makam Syekhona Khalil, terdapat sebuah situs yang dikenal sebagai tempat Syekhona Khalil berhalwat, berzikir kepada Allah. Situs tersebut berupa batu tempat duduk yang berada di bawah sebuah pohon, tidak jauh dari pantai. Konon di atas batu inilah Syekhona Khalil biasa duduk bersila, berdoa berlama-lama, dan berjumpa Nabi Khidir. Situs itu kini banyak dikunjungi para peziarah. Mereka yang datang dari jauh ingin melihat seperti apa batu tempat Syekhona Khalil biasa berdoa. Selain itu, di lokasi tersebut juga ada makam Sayyid Syaifuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bujuk Sarah. Selain petilasan batu tempat berhalwat, ada juga benda peninggalan Syekhona Khalil yang masih utuh hingga saat ini. Di desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, terdapat sebuah kapal kayu besar milik Syekhona Khalil. Kapal itu dikenal sebagai kapal Sarimuna. Kapal yang dibuat hanya dalam waktu 40 hari. Berdasar data sejarah, perahu Sarimuna ini diperkirakan tahun pembuatannya pada abad 18 Masehi. Hingga saat ini, perahu yang masih terawat baik ini sudah berusia sekitar 125 tahun. Konon bersama kapal inilah dulu Syekhona Khalil berkeliling dari satu pulau ke pulau yang lain untuk berdakwah dan berniaga. Selain pengetahuan agama, satu di antara yang beliau kenalkan adalah batik Madura. Kondisi kapal Sarimuna milik Syekhona Khalil masih terawat baik. Cat-cat pada bodi perahu terlihat masih baru.
bekas renovasi beberapa tahun silam. Ruangan di dalam perahu yang dulu menjadi ruang penumpang, kini disulap menjadi musolah kecil untuk sholat atau mengaji bagi warga dan peziarah yang datang ke situ. Ini sangat mengesankan bagi peziarah yang ingin merasakan suasana beribadah di dalam ruang perahu peninggalan Waliullah Syekhona Khalil. Selain perahu, ada juga rumah peninggalan Syekhona Khalil yang berada di pesantren Nurul milik cicit Syekhona Khalil di Bangkalan. Di dalam kompleks pesantren Nurul Khalil terdapat rumah kuno yang dulu ditinggali salah seorang garwa Syekhona Khalil Bangkalan. Dulu di rumah ini Syekhona Khalil istiqomah datang setiap pagi untuk menunaikan sholat duha. Kalau rumah ini ya umurnya udah ratusan tahun kan. Syekhona Khalil aja meninggalnya 25 sekarang 2016, jadi hampir 100 kan. Nah, ya, hampir 100. Tidak ada perubahan tentang bentuknya, cuman ini aja, anunya aja. Ya, tidak perubahan baik jendelanya atau gimana, tidak ada perubahan. Hingga hari ini, petilasan tempat sholat duha Syekhona Khalil masih ada. Bahkan di situ juga masih tersimpan lemari kayu dan koper kayu milik Syekhona Khalil yang dipakai untuk membawa bekal Waliullah saat berangkat ke Mekah. Masih jelas tercetak nama Ki Halil dalam koper tua tersebut. Saat ini, rumah peninggalan Syekhona Khalil dan Bunyai tersebut masih digunakan untuk rutinan mengaji. Peninggalan Syekhona Khalil tidak hanya benda-benda kuno yang kasat mata. Peninggalan yang lebih penting adalah spirit dakwah dan keikhlasan untuk mengabdi kepada agama hingga akhir usia. Syekhona Khalil mengajarkan bagaimana menjadi manusia mulia yang dekat dengan Allah, mencintai Rasulullah, memuliakan agama, dan menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.